Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut ini yang termasuk alat-alat pembayaran nasional. A. Mata uang yang disepakati bersama. B. Wesel. C. Letter of credit. D. Private compensation. E. Rupiah. Jawabannya adalah E. Rupiah. Pembahasan alat pembayaran nasional antara lain: 1. Uang kartal. 2. Uang giral. Alat pembayaran internasional antara lain: 1. Mata uang yang disepakati bersama sebagai alat pembayaran. 2. Wesel. 3. Letter of credit. 4. Private compensation. 5. Transfer telegrafis. 2. Kelangkaan merupakan inti masalah ekonomi yang salah satunya memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam hidupnya, baik secara individual maupun kolektif, yang disebabkan oleh A. Keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. B. Peningkatan investasi sebagai akibat dari modernisasi global. C. Terjadinya bencana alam. D. Perkembangan potensi sumber daya manusia. E. Faktor-faktor lain kelangkaan yang dianggap konstan. Jawabannya adalah A. Keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. Pembahasan. Kelangkaan disebabkan oleh keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan di alam dibandingkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau terus bertambah. Hal ini menyebabkan manusia diharuskan untuk memilih karena tidak semua kebutuhan terpenuhi. 3. Terbatasnya kemampuan dalam mengolah alam seperti hutan gundul merupakan salah satu masalah kelangkaan yang disebabkan penebangan liar oleh manusia, sehingga hal yang harus kita lakukan untuk menanggulanginya adalah dengan A. Penanaman hutan kembali. B. Membatasi pengelolaan hutan untuk kepentingan pribadi. C. Membuat teras sering. D. Melakukan tebang pilih. E. Tidak mengeksploitasi hutan. Jawabannya adalah A. Penanaman kembali. Penanaman hutan kembali. Pembahasan. Kelangkaan hutan yang diakibatkan oleh manusia di era sekarang menyebabkan hutan gundul akibat penebangan liar, sehingga hal yang harus kita lakukan adalah melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Selain reboisasi, pembatasan eksploitasi hutan adalah solusi jangka pendek karena itu cara untuk mengurangi dampak kerusakan hutan secara langsung. 4. Amanda baru saja lulus SMA. Ia memiliki pilihan untuk melanjutkan kuliah dengan biaya 20 juta, bekerja di bidang garmen dengan gaji 4.500.000, atau meneruskan usaha rumahan orang tuanya dengan penghasilan bersih per bulan kurang lebih 7 juta. Jika Amanda memilih untuk melanjutkan kuliahnya, maka berapakah biaya peluang Amanda? A. 4.500.000. B. 7 juta. C. 12 juta. D. 20 juta. E. 32 juta. Jawabannya adalah B. 7 juta. Pembahasan. Biaya peluang adalah kesempatan terbaik yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Karena Amanda telah memilih untuk melanjutkan kuliah, maka ia melewatkan kesempatan untuk bekerja di bidang garmen, juga untuk melanjutkan usaha keluarganya. Dari kedua pilihan tersebut, melanjutkan usaha keluarganya memiliki penghasilan yang lebih besar, maka biaya peluangnya adalah 7 juta atau peluang terbaik yang tidak diambil. 5. Diketahui suatu permintaan pada pasar terhadap barang Y adalah sebagai berikut. P sama dengan 50 dikurangi 2Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan minus 40 plus 2Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10,00 per unit. Berapakah titik keseimbangan pasar setelah pajak? Yaitu A. Q sama dengan 15. B. Q sama dengan 17. C. Q sama dengan 18. D. Q sama dengan 19. E. Q sama dengan 20. Jawabannya adalah E. Q sama dengan 20. Pembahasan.
pajak akan mempengaruhi fungsi penawaran. Sehingga dengan adanya pajak, fungsi penawaran akan berubah dengan adanya pertambahan pajak karena pajak akan meningkatkan harga. Fungsi penawaran PS sama dengan minus 40 plus 2Q. Penawaran sesudah pajak PST sama dengan minus 40 plus 20Q plus 10. PST sama dengan minus 30 plus 2Q. Sedangkan persamaan permintaan tetap keseimbangan pasar setelah pajak PD sama dengan PST 50 dikurangi 2Q sama dengan minus 30 plus 2Q. Minus 2Q dikurangi 2Q sama dengan minus 30 dikurangi 50. Minus 4Q sama dengan minus 80. Q sama dengan 20. 6. Dalam rangka mengatasi inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama melakukan kebijakan diskonto, yaitu A. Menaikkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat lebih suka berinvestasi. B. Menaikkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat rajin menabung. C. Menjual surat berharga sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang. D. Mengedarkan surat atau pengumuman agar lembaga dan individu melakukan efisiensi. E. Membeli surat berharga sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah. Jawabannya adalah B. Menaikkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat rajin menabung. Pembahasan. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan pemerintah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang ada di bank. Kebijakan diskonto untuk mengurangi inflasi adalah dengan cara penetapan jumlah suku bunga lebih tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat menurun dan inflasi juga turun. Jika bank sentral ingin meningkatkan stimulus ekonomi, maka kebijakan diskonto yang diambil adalah dengan cara menurunkan suku bunga sehingga masyarakat lebih memilih berinvestasi daripada menabung. Jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. 7. Salah satu cara mengatasi inflasi yaitu Bank Indonesia akan cenderung meningkatkan nilai cadangan wajib dari masing-masing bank agar uang yang beredar kembali masuk ke bank dan berkurang di masyarakat sehingga inflasi dapat diatasi. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia tersebut disebut A. Politik diskonto. B. Operasi pasar terbuka. C. Giro wajib minimum. D. Moneter ekspansif. E. Fiskal kontraktif. Jawabannya adalah C. Giro wajib minimum. Pembahasan. Kebijakan di mana Bank Indonesia meningkatkan nilai cadangan minimum disebut juga kebijakan giro wajib minimum. Giro wajib minimum pada dasarnya merupakan sejumlah dana dalam jumlah minimum yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank di Bank Indonesia. Menaikkan cadangan wajib ini dilakukan agar bank dapat menarik uang yang beredar di masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. 8. Salah satu peranan koperasi dalam perekonomian adalah sebagai wadah A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari yang dapat dijangkau masyarakat. B. Untuk membina kemampuan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. C. Ekonomi masyarakat yang berwatak sosial. D. Pengusaha kecil untuk mengambil kredit. E. Untuk mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi. Jawabannya adalah E. Untuk mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi. Pembahasan. Peranan koperasi dalam perekonomian adalah sebagai wadah mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan asas koperasi yaitu berdasarkan kekeluargaan. Koperasi sangat cocok diaplikasikan untuk usaha yang berbasis kelompok sehingga semua anggota merasakan peranan koperasi. 9. Komponen neraca pembayaran yang dibuat untuk mencatat semua transaksi pendapatan yang diperoleh dari hasil penanaman modal di luar negeri yaitu neraca A. Barang. B. Jasa. C. Hasil modal. D. Modal. E. Moneter. Jawabannya adalah C. Hasil modal. Pembahasan. 1. Neraca barang digunakan untuk mencatat ekspor dan impor barang antar negara. 2. Neraca jasa digunakan untuk mencatat ekspor dan impor jasa antar negara. 3. Neraca hasil modal digunakan untuk mencatat pendapatan dari penanaman modal di luar negeri. 4. Neraca modal digunakan untuk mencatat penanaman modal di luar negeri. 5. Neraca moneter digunakan untuk mencatat perubahan yang terjadi pada cadangan devisa.
10. Laporan keuangan sebagai alat untuk mengetahui dan mengambil keputusan tentang apakah akan dilakukan penanaman modal pada suatu perusahaan atau tidak merupakan fungsi informasi akuntansi bagi A. Pemilik perusahaan, B. Kreditur, C. Debitur, D. Investor, E. Penanaman modal. Jawabannya adalah D. Investor. Pembahasan. Fungsi laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan: 1. Pemilik perusahaan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan perusahaan. 2. Kreditur untuk memutuskan apakah akan memberikan utang atau pinjaman pada perusahaan atau tidak. 3. Investor untuk memutuskan apakah akan melakukan investasi atau pemberian modal pada perusahaan atau tidak. 4. Manajemen untuk mengetahui langkah atau strategi yang harus diambil dalam memajukan perusahaan. 11. Transaksi berikut yang akan masuk ke dalam jurnal khusus pembelian adalah: A. Pembelian disertai nota kontan sebagai bukti transaksinya. B. Dikeluarkan faktur untuk customer. C. Melakukan pembelian perlengkapan yang syarat pembayarannya COD. D. Diterima pesanan pembelian dari PT Abadi Jaya. E. Diterima faktur dari PT Abadi Jaya. Jawabannya adalah E. Diterima faktur dari PT Abadi Jaya. Pembahasan. Transaksi yang akan masuk ke dalam jurnal pembelian adalah transaksi dari pembelian secara kredit. Ketika kita menerima faktur dari perusahaan lain, faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan secara kredit. Selain itu, faktur hanya dibuat oleh penjual. Oleh sebab itu, ketika kita menerima faktur, maka tandanya kita adalah pembelinya. Sedangkan nota kontan adalah bukti untuk pembelian atau penjualan secara resmi. 12. Pada tanggal 1 April 2021, PT Media Duka mengasuransikan gedung dengan premi 36 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Saldo rekening premi asuransi pada 31 Desember 2021 adalah: A. 18.000, B. 21.000, C. 27.000, D. 30.000, E. 36.000. Jawabannya adalah C. 27.000. Pembahasan. Premi yang telah dipakai selama tahun 2021 adalah 9 bulan dari bulan April sampai bulan Desember. Saldo rekening premi 31 Desember 2021 sama dengan 9 dibagi 12 dikalikan 36 juta sama dengan 27 juta. 13. Ketika harga per unit suatu barang 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit, dan ketika harga per unit turun menjadi 50.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 unit. Nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut bersifat: A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis unitari, D. Elastis sempurna, E. Inelastis sempurna. Jawabannya adalah B. Inelastis. Pembahasan. E sama dengan PG dikalikan delta Q delta P sama dengan 100.050 dikalikan 50.000 sama dengan 0,8. 14. Ketika produk domestik bruto atau PDB suatu negara meningkat, di negara tersebut sering terjadi: A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran, B. Kenaikan pendapatan dan kenaikan tabungan, C. Kenaikan pendapatan namun pengeluaran dapat naik atau turun, D. Kenaikan tabungan namun pendapatan dapat naik atau turun, E. Kenaikan tabungan namun pengeluaran dapat naik atau turun. Jawabannya adalah A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. Pembahasan. PDB suatu negara meningkat ketika pendapatan naik dan pengeluaran naik. Karena PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan. 1. Produksi dihitung nilai akhir suatu barang. 2. Pendapatan dihitung pendapatan pemilik faktor produksi. 3. Pengeluaran dihitung pengeluaran pelaku ekonomi. 15. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk membangun berbagai sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara di Indonesia. Kebijakan seperti ini diprediksi akan: A. Meningkatkan permintaan agregat, B. Menurunkan permintaan agregat, C. Meningkatkan jumlah uang beredar, D. Meningkatkan jumlah uang beredar, E. Menurunkan tingkat inflasi.
Jawabannya adalah A. Meningkatkan permintaan agregat. Pembahasan. Belanja pemerintah merupakan penentu posisi permintaan agregat. Apabila pemerintah meningkatkan belanja pemerintah atau misalnya belanja infrastruktur, permintaan agregatif akan meningkat sehingga meningkatkan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. 16. Di negara yang menerapkan sistem kurs fleksibel, besar kecilnya nilai kurs ditentukan oleh A. Pemerintah, B. Lembaga keuangan, C. Mekanisme pasar, D. Bank sentral, E. Money changer, dan tersedianya cadangan devisa. Jawabannya adalah C. Mekanisme pasar. Pembahasan. Sistem kurs mengambang atau sistem kurs bebas atau floating exchange rate system adalah suatu sistem devisa di mana kurs suatu mata uang dengan mata uang yang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar sehingga kurs yang berlaku bersifat fleksibel. 17. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya produksi suatu barang naik, maka A. Harga dan jumlah keseimbangan naik, B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun, C. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap, D. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap, E. Harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Jawabannya adalah D. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Pembahasan. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang mengalami kenaikan dan kurva permintaan bergeser ke kanan sehingga harga keseimbangan naik. Dan jika biaya produksi suatu barang mengalami kenaikan, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atas sehingga harga barang naik. Sedangkan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap tergantung pada besar kecilnya kenaikan harga barang tersebut. 18. Berikut ini merupakan pelaku ekonomi dalam model arus melingkar kegiatan ekonomi kecuali A. Rumah tangga, B. Perusahaan, C. Pasar, D. Masyarakat luar negeri, E. Pemerintah. Jawabannya adalah C. Pasar. Pembahasan. Kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan atau dijalankan oleh 4 pelaku dalam suatu perekonomian, yaitu 1. Rumah tangga atau rumah tangga konsumsi, 2. Perusahaan atau produsen atau rumah tangga produksi, 3. Pemerintah atau negara, 4. Masyarakat luar negeri. 19. Jika harga suatu barang di atas harga keseimbangan ceteris paribus, maka A. Kurva permintaan barang bergeser ke kanan, B. Kurva permintaan barang bergeser ke kiri, C. Kurva penawaran barang bergeser ke kiri, D. Akan terjadi kelebihan penawaran, E. Akan terjadi kelebihan permintaan. Jawabannya adalah C. Kurva penawaran barang bergeser ke kiri. Pembahasan. Jika harga suatu barang di atas harga keseimbangan, maka akan meningkatkan penawaran dan menurunkan permintaan sehingga terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. 20. Istilah untuk menunjukkan bahwa suatu negara tidak melakukan ekspor ataupun impor dengan negara lain disebut A. Autarki, B. Economic welfare, C. Swasembada, D. Proteksi, E. Monarki. Jawabannya adalah A. Autarki. Pembahasan. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. 21. Menentukan tujuan dan target bisnis, menyusun strategi pencapaian tujuan, menyusun kebutuhan sumber daya, dan menentukan indikator keberhasilan adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi A. Perencanaan atau planning, B. Pengorganisasian atau organizing, C. Pelaksanaan atau actuating, D. Pengarahan atau directing, E. Pengawasan atau controlling. Jawabannya adalah A. Perencanaan atau planning. Pembahasan. Planning atau perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Atau dengan kata lain, perencanaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan waktu untuk mencapai tujuan. 22.
Perusahaan Adinda yang bergerak di bidang jasa kebersihan memiliki catatan gudang terkait perlengkapan cairan kebersihan lantai pada awal bulan senilai 700.000 dan pada akhir bulan hanya tersisa 125.000. Pada buku besar terdapat saldo akun beban perlengkapan kebersihan senilai 700.000, sedangkan akun perlengkapan kebersihan memiliki saldo 0 rupiah. Jurnal penyesuaian untuk mengakui pemakaian perlengkapan adalah A. D. Perlengkapan 125 juta. K. Beban perlengkapan 125 juta. B. D. Beban perlengkapan 125 juta. K. Perlengkapan 125 juta. C. D. Perlengkapan sama dengan 575 juta. K. Beban perlengkapan sama dengan 575 juta. D. D. Beban perlengkapan sama dengan 575 juta. K. Perlengkapan sama dengan 575 juta. E. D. Perlengkapan sama dengan 825 juta. K. Beban perlengkapan sama dengan 825 juta. Jawabannya adalah A. D. Perlengkapan sama dengan 125 juta. K. Beban perlengkapan sama dengan 125 juta. Pembahasan. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa pada saat perusahaan melakukan pembelian perlengkapan dicatat sebagai beban perlengkapan, sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian dengan mendebit perlengkapan dan mengkredit beban perlengkapan sejumlah perlengkapan yang masih tersisa, yakni sebesar 125 juta. 23. Pasar yang memiliki kemampuan paling besar dalam menentukan harga adalah pasar A. Persaingan sempurna, B. Monopoli, C. Oligopoli, D. Duopoli, E. Persaingan monopolistik. Jawabannya adalah B. Monopoli. Pembahasan. Pasar yang memiliki kemampuan paling besar adalah jenis pasar monopoli. Adapun ciri-ciri pasar monopoli: 1. Di dalam pasar hanya ada satu penjual atau produsen. 2. Jenis barang yang diproduksi tidak ada barang substitusi atau penggantinya. 3. Adanya hambatan bagi perusahaan masuk ke dalam pasar monopoli. 4. Perusahaan mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga jual barang atau price maker. 24. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh A. Inflasi, B. Kebijakan pemerintah, C. Suku bunga, D. Investasi, E. Tabungan masyarakat. Jawabannya adalah A. Inflasi. Pembahasan. Pendapatan nasional atas dasar harga konstan atau pendapatan nasional real atau nyata adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun yang dinilai menurut harga konstan atau harga pada suatu tahun tertentu atau tahun dasar yang selanjutnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Dan pendapatan nasional real sudah memperhitungkan unsur inflasi atau sudah dikeluarkan unsur inflasi sehingga mencerminkan kenaikan produksi yang nyata. 25. Aktivitas pemikiran yang mengarah ke masa depan menyangkut penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dan berbagai alternatif yang ada dan dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan disebut fungsi. A. Pengorganisasian, B. Pengarahan, C. Penstafan, D. Perencanaan, E. Pengawasan. Jawabannya adalah D. Perencanaan. Pembahasan. Perencanaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan waktu untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik harus berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu what, why, where, when, who, and how. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!